Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membersihkan ruang kelas kita biar kita belajar dengan tenang. Kalau kalian sudah membersihkan ruang kelas kalian bisa kembali kepada bangku kalian masing-masing. Baiklah, sebelum ibu memasuki dalam materi pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa agar Allah menjawabkan doa-doa kita dan kita belajar belajar dengan baik. Allah ya udah doa sampai selesai. Kemudian ibu akan mempelajari kalian tentang materi dinamika kependudukan dan pembangunan nasional. Sebelum ibu melanjutkan atau ibu menjelaskan tentang apa itu dinamika kependudukan dan pembangunan nasional, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa itu dinamika kependudukan dan pembangunan nasional? Kalau kalian tidak tahu, ibu akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan dan pembangunan nasional. Di sini ada faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Ibu akan menjelaskan dinamika kependudukan atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor yang dapat berpersempit menjadi 2 faktor, yaitu faktor alami, kemudian kematian dan kelahiran, dan migrasi berupa migrasi datang dan migrasi pergi. Terutama ibu akan menjelaskan tentang faktor kelahiran. Apa itu dinamika faktor kelahiran? Merupakan faktor dinamika kependudukan yang menambah jumlah penduduk atau beberapa istilah yang sering digunakan antara lain natalitas kelahiran, tertalitas kesuburan. Istilah-istilah ini yang hampir memiliki kesamaan makna. Namun faktor pendukung kelahiran dipengaruhi oleh faktor pendukung pronatalitas antara lain, yaitu pernikahan pada di usia dini, nilai anak yang memandang anak membawa rezeki, ada juga keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai budaya paternal karena anak laki-laki adalah pewaris keturunan. Dan keempat adalah belum sampainya program keluarga berencana. Kemudian ada juga faktor yang menghambat kelahiran antirenatalitas adalah pertama, pelaksanaan program keluarga berencana, nilai anak yang menganggap anak sebagai beban ekonomi, adapun penundaan usia perkawinan. Keempat yaitu kebijakan intervensi yang membatasi insentif. Adapun faktor kematian. Faktor kematian, angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian antara lain ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor pendukung kurang sadar tentang kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, perang, dan budaya bunuh diri. Kemudian ada juga faktor yang menghambat. Yang pertama yaitu tingginya kesadaran kesehatan, fasilitas kesehatan, dan jumlah dokter yang memadai. Ketiga adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Keempat adalah ajaran yang melarang bunuh diri. Angka kematian terdiri atas angka kematian kasar, endometrium, meteor, CBR, dan angka kematian menurut kelompok umur. Dan di sini ibu juga akan menjelaskan tentang migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Pada ranah negara, migrasi terbagi dua. Yang pertama adalah migrasi penduduk dari luar masuk dan migrasi penduduk dari dalam pindah keluar. Di sini ibu juga akan menjelaskan
Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk di tahun akan datang. Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk pada tahun tertentu dengan perhitungan matematis. Dan kemudian Ibu juga menjelaskan tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara atau untuk waktu yang lama atau untuk menetap secara permanen, yang termasuk dalam mobilitas permanen antara lain yaitu tentang urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian ada relokasi, transmigrasi, imigrasi, kemudian remigrasi. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu realisasi? Kalian tidak tahu, Ibu akan memberitahu dan menjelaskan apa itu realisasi. Realisasi adalah kembalinya penduduk kota yang telah urbanisasi ke desa, dan transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetapkan di daerah lain yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian imigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air ke luar negeri. Ada juga imigrasi adalah perpindahan warga luar negeri ke wilayah RI. Ada pula remigrasi adalah kembalinya penduduk yang telah imigrasi ke dalam negeri. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Apa itu? Kualitas penduduk merupakan hal penting untuk diketahui. Pertama, pemetaan kualitas penduduk dapat memudahkan pemerintah untuk menyusun program strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDA). Kualitas penduduk merupakan kondisi penduduk pada aspek fisik maupun non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pengetahuan, prioritas, dan kemandirian, dan lain-lain. Ketiga komponen yang menjadi dasar melihat kualitas penduduk. Pertama, kesehatan yang bisa menjadi tolak ukur yang menilai kesehatan masyarakat adalah: yang pertama adalah angka kematian bayi. Angka yang menunjukkan angka kematian bayi 0 tahun dari setiap kelahiran. Dan angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Dan di sini juga dijelaskan bahwa bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Dalam terbitan BPJS Analisis Statistik Sosial Bonus Demografi dan Pertumbuhan Penduduk, bonus demografi merujuk pada fenomena penambahan jumlah penduduk usai kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatkan jumlah penduduk total dipandang sebagai sebuah keuntungan yang tidak terelakkan. Sanders-Koff-Taylor pada tahun 2006. Adapun permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Apakah anak-anak Ibu tahu apa permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan? Kalau kalian tidak tahu, di sini Ibu akan menjelaskan permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk tertentu memiliki dalam dampak dan efek yang beragam, terutama pada ketersediaan dan kecukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak manusia, seperti dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam teori populasinya. Walau tren pertumbuhan penduduk terus-menerus, namun grafik jumlah penduduk ini terus meningkat. Beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan antara lain ledakan penduduk serta sebaran penduduk yang tidak material. Di sini Ibu juga akan menjelaskan ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat karena tingkat kelahiran yang tinggi, sedang tingkat kematian menurun secara tajam. Populasi dunia terus meningkat dalam 70 tahun terakhir. Kurun 1930 sampai 1930, populasi dunia meningkat 2 kali lipat dari 1 miliar menjadi 2 miliar jiwa. Tahun 2018 jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,5 juta jiwa. Pertambahan penduduk yang tidak dikadakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti: pertama, kurangnya
kata kerja akan menimbulkan pengangguran dan peningkatan kejahatan. Kerusakan hutan akibat perterbangan hutan secara serapanya akan menimbulkan bahaya erosi, tanah longsor, dan bahaya banjir. Ketika adanya perumusan pendudukan akibat urbanisasi akan menyebabnya ketertiban dan keberhasilan lingkungan yang tak terkontrol. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pemateri hari ini. Semoga kalian bisa bermanfaat materi yang telah Ibu pelajari, dan Ibu harap kepada anak-anak Ibu semoga kalian bisa belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, dengan mengingatkan keadaan kita saat ini. Mungkin minggu depan kita tidak belajar melalui tatap muka, tetapi kita belajar dengan daring ataupun online. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.